Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami untuk membacakan cerita novel pengantar tidur untuk kalian yang susah tidur. Ya ampun, asap! Tante Indah pun ikut terkejut. Dari mana asap itu berasal? Nyonya Sinta segera bangkit dan mencari sumber asap tersebut. Semua orang tak terkecuali Dr. Rian berlari menuju asal asap tersebut. Ternyata itu dari teras dapur di mana seorang gadis, culun dan Deso sedang membakar kayu di dalam tungku batu buatannya. Sayangnya bukannya api yang menyala, malah asap tebal yang mengepul menyebar ke mana-mana. "Marni, apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin membakar rumah?" teriak Nyonya Sinta. "Dinda, cepat ambil air," perintah Tante Indah pada putrinya. "Kamu mau bakar rumah ya?" Nyonya Sinta masih mengomel. "Bukan begitu, Nyonya. Saya tidak bermaksud untuk membakar rumah Anda. Saya hanya sedang berusaha membuat sop tahu yang Anda inginkan," gugup Mirna menjelaskan cara tradisinya dalam memasak. Namun sayangnya, penjelasannya itu justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh, terutama di depan Nyonya Sinta juga Dr. Rian. "Sop tahu apa? Apa kamu tidak tahu gunanya kompor gas? Cepat ambil air dan matikan apinya," perintah Nyonya Sinta. Tidak ingin semakin diomeli, Marni pun buru-buru menyambar sebuah baskom besar, lalu berlari ke arah kolam ikan dan mengisi baskom tersebut dengan air. Kemudian ia kembali ke tempat tungku, tetapi dari arah berlawanan tampak Dinda yang juga membawa sebaskom air. Keduanya seolah-olah berlomba untuk mencapai tungku. Namun secara mengejutkan Marni dan Dinda bertabrakan dan tergelincir, sehingga keduanya bukannya menyiram tungku, malah menyiram Nyonya Sinta. "Ah!" Biur! Ternganga, tak ada yang mampu berkata-kata lagi ketika air dua baskom itu seketika membuat Nyonya Sinta basah kuyup. "Kalian!" Usai berteriak dan marah, Nyonya Sinta langsung lemas. Untungnya Dr. Rian dengan sigap menangkap tubuh ibunya sehingga tak sampai jatuh ke lantai. Tante Indah membantu Nyonya Sinta mengganti pakaian. Setelah itu Dr. Rian masuk ke kamar ibunya, lalu melakukan penanganan terhadap orang pingsan. Tak lama Nyonya Sinta pun sadar. "Apa yang terjadi?" tanya Nyonya Sinta. Hening. Wanita piai itu melihat ke arah Marni dan langsung ingat kejadian sebelum ia pingsan. "Saya benar-benar minta maaf, Nyonya," ucap Marni seraya berlutut di lantai sisi tempat tidur Nyonya Sinta yang sudah bisa duduk bersandar. "Aku juga minta maaf, Tante," ucap Dinda ikut berlutut karena ia juga mengguyur Nyonya Sinta tadi. "Saya tidak bermaksud membakar rumah Anda, Nyonya. Saya hanya membuat api tungku untuk memasak," sesal Marni. "Tutup mulutmu. Pergi kamu dari rumahku. Kamu dipecat," hardik Nyonya Sinta. Wanita piai itu rupanya serius. Ia benar-benar tidak terima dengan kecerobohan Marni. Sementara itu, yang sejak awal bersikeras ingin masuk ke rumah Dr. Rian dengan tujuan menyelidiki calon suami, tidak boleh dipecat begitu saja. Karena jika sampai dipecat, maka ia tidak punya lagi kesempatan untuk menyelidiki Dr. Rian sedekat sekarang ini. "Tapi Nyonya, Anda masih belum memperkerjakan saya. Kenapa memecat saya secepat ini? Tolong pertimbangkan kembali. Nyonya, saya mohon," rengek Marni agak tidak jadi dipecat. "Kenapa kamu gak menggunakan kompor gas?" tanya Dr. Rian. "Rian, jika kita membiarkan dia menggunakan kompor gas yang ada di rumah kita, pasti sudah hangus sejak tadi," cibir Nyonya Sinta. "Hah?" Dr. Rian heran. Apa itu yang dikatakan ibunya berarti Marni terlalu deso sehingga tak tahu cara menyalakan dan mematikan kompor gas. "Pergi saja. Jika aku membiarkan kamu tetap di sini, aku bisa mati," usir Nyonya Sinta pada calon pembantunya itu. Miska mulai merasa posisinya sekarang ini benar-benar tidak aman.
Ibu dari Dokter Yan itu benar-benar tidak menginginkan dirinya sebagai Marni untuk tetap bekerja di rumah ini. Jika sudah begini, ia harus meminta dukungan dari Tante Indah dan Dinda agar membelanya. Miska mengikut Dinda agar bicara. Segera gadis berpipi cabi itu pun mengerti. Tante, sabarlah. Biarkan menebus kesalahan ini. Pada Anda pasti dirugikan oleh kejadian ini. Maafkan Marni dan biarkan dia mengganti rugi dengan tetap bekerja di sini, bujuk Dinda. Hah? Marni melotot ke arah Dinda. Udah, nurut aja, bisik Dinda. Itu benar, Nyonya. Biarkan saya menebus kesalahan saya dulu. Setelah itu, saya akan pergi. Timpal Marni mengikuti perkataan Dinda. Begitu ya? Tapi, jika suatu hari nanti kamu benar-benar membakar rumahku, siapa yang akan bertanggung jawab? Tanya Nyonya Sinta. Kicep, baik Tante Indah maupun Dinda tidak bisa berkata apapun. Rumah ini senilai 16 miliar rupiah. Besarnya 3 kali dari rumah Tante Indah. Untuk keluarga Crazy Rich seperti Miska mungkin mudah. Tetapi sekarang ini Miska adalah Marni dan tidak mungkin membuka identitas diri mengaku bahwa dirinya adalah putri sulung Crazy Rich Surabaya yang ternama yang hartanya tembus triliun rupiah. Saya yang akan bertanggung jawab, seru Marni. Kamu? Tanya Nyonya Sinta heran. Dengan apa dia akan bertanggung jawab? Maksud saya, jika Nyonya mengizinkan saya tetap bekerja di sini, saya tidak akan meminta gaji selama 2 bulan bekerja di rumah ini. Bagaimana? Tanya Marni. Belum cukup, tolak Nyonya Sinta. Kalau begitu 3 bulan. Marni menaikkan tawarannya. Masih tidak cukup, jawab Nyonya Sinta. Kalau begitu, setengah tahun. Saya akan menebus kesalahan saya ini dengan bekerja selama setengah tahun dan tidak digaji. Bagaimana? Setuju. Cepat kamu kembali memasak, perintah Nyonya Sinta. Marni senang karena tidak jadi dipecat. Tetapi ia juga agak menyesal dengan kesepakatan yang dibuat bersama Nyonya Sinta. Setengah tahun menjadi pembantu di rumah orang paling pelit sedunia demi untuk menyelidiki sang calon suami adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar. Sementara itu, Tante Indah dan Dinda pamit pulang setelah lega mendengar dan melihat bahwa Miska sebagai Marni diterima bekerja di rumah Dokter Yan. Mama kenapa? Tanya Dinda begitu ibu dan anak itu sampai di rumah. Mama penasaran, apakah Miska benar-benar bisa masak atau tidak? Oh, cuma itu. Mama jangan khawatir, itu bukan masalah. Walaupun Miska seorang gadis dari keluarga kaya raya, tapi dia itu bisa melakukan banyak hal karena keluarganya mengajarinya dengan sangat baik. Jawab Dinda dengan yakin. Syukurlah kalau begitu, ucap Tante Indah lega. Tapi, aku masih khawatir akan satu hal, Mah, kata Dinda. Apa? Tanya ibunya. Bagaimana cara dia mengurus Nyonya Sinta yang galak dan pelit itu ya? Benar juga ya, ujar Tante Indah kembali khawatir. Miska adalah koki yang hebat. Bukan masalah jika harus 24 jam berada di dapur untuk menyiapkan makanan lezat. Namun, yang menjadi masalah besar adalah sifat pelit dan kaku dari Ibu Dokter Yan yang tidak lain dan bukan juga merupakan calon ibu mertuanya. Rian! Nyonya Sinta terlihat begitu senang saat datang menghampiri putranya. Tampaknya ia sudah sedikit melupakan insiden kepulan asap yang diperbuat oleh pembantu barunya. Kini wanita piai itu justru sangat menyukai Marni yang dengan berbekal uang 200.000 bisa beli semua bahan untuk memasak makanan favoritnya. Ya Bu, saut Rian masih berkutat dengan lembaran-lembaran rekaman medis pasiennya. Marni ternyata bisa membeli semua makanan yang aku minta, ucap Nyonya Sinta bangga. Gak mungkin Bu, sangga Dokter Rian tidak percaya. Kenapa gak mungkin? Nyonya Sinta memperhatikan gurat wajah tidak percaya putranya itu.
Bagaimana bisa melakukan itu hanya dengan uang 200.000? Tanya Dokter Rian. Sungguh tidak masuk akal, dengan uang 200.000 bisa membeli 4 macam seafood, sayuran, dan buah-buahan untuk salad. Kenapa nggak mungkin? Jika aku tahu dia bisa melakukan ini, seharusnya tadi aku kasih 100.000 aja. Tambah Nyonya Sinta agak menyesal karena memberikan 200.000 bukannya 100.000 saja. Dokter Rian menggeleng. Sejurus kemudian, ia mencerna cerita ibunya dan menduga ada sesuatu yang salah. Dipikir dengan logika manapun, ini adalah Jakarta. Rasanya mustahil sekali untuk mendapatkan bahan makanan premium dan segar dengan harga murah. Semurah-murahnya tetap saja 2 lembar uang 100 ribuan tidak akan cukup. Pria itu segera bangkit dari duduknya. Ia tanpa babi-bu meninggalkan sang ibu lalu menuju dapur. Rian, kamu mau kemana? Rian, panggil Nyonya Sinta, tetapi tidak dihiraukan oleh sang anak. Begitu sampai di dapur, ia melihat sendiri bagaimana meja itu telah dipenuhi dengan barang hasil belanjaan Mirna. Kepiting, udang, ikan, cumi-cumi, buah-buahan, juga sayur-sayuran tampak berantakan setelah dikeluarkan dari kantong-kantong plastik. Mas dokter, sapa Mirna yang sedang membersihkan perut udang, menyadari kedatangan Dokter Rian di sana. Kamu sudah selesai? Tanya Dokter Rian. Tenang aja Mas Dokter, saya akan selesai secepatnya, jawab Marni sesekali kembali melihat ke arah udang yang sedang dibersihkan. Masih mustahil saja meskipun ada kemungkinan bahwa gadis yang lahir dan dibesarkan di kampung biasanya juga jago menawar barang di pasar. Namun, Dokter Rian tidak begitu saja menganggap itu hal lumrah sebelum mendengar sendiri bagaimana Marni melakukan itu semua. Apa ini? Tunjuk Dokter Rian pada semua barang di atas meja. Tetapi Marni mengira bahwa Dokter Rian sedang menanyakan udang di tangannya. Masa Mas Dokter tidak tahu? Ini kan udang. Waktu Mas Dokter sekolah dulu, apa guru Anda tidak mengajari? Hehehe, jawab Marni cengengesan. Sesekali ia menaikkan kacamata kontak lebar yang sering melorot. Iya, aku tahu itu udang, timbal Dokter Rian. Nah, gitu dong, menjadi dokter mestinya pintar. Lalu, kenapa Mas Dokter masih bertanya? Kalau mau ajak saya ngobrol, nanti saja Mas. Saya harus segera menyelesaikan masakan ini, pinta Marni sedikit salah paham. Bukan itu maksudnya, tapi yang aku ingin tahu adalah bagaimana kamu menggunakan uang 200.000 untuk membeli semua ini. Akhirnya Dokter Rian bertanya dengan jelas mengenai bagaimana caranya Marni memperoleh barang belanjaan sebanyak itu padahal hanya diberi uang 200.000 saja. Marni terdiam sejenak, merangkai kata-kata menjadi kalimat untuk disampaikan kepada Dokter Rian. Ia sekarang bukan Miska, tapi tidak boleh terlihat kaya dan royal. Emang ada yang bilang kalau semua ini hanya 200.000? Mas Dokter pasti tahu harga seafood di kota besar ini pasti lah mahal, bukan? Marni balik bertanya kepada Dokter Rian. Baiklah, lalu dari mana kamu punya uang untuk membelinya? Tanya Dokter Rian. Bukan uang saya, Mas. Itu semua uang Mas Dokter, jawab Marni diakhiri dengan senyum cengar-cengir. Uangku? Kapan kamu mengambilnya? Tanya dokter. Mengambil? No. Saya tidak mengambil atau mencuri. Pertama-tama, saya menggunakan uang saya. Setelah itu, Mas Dokter akan mengembalikannya. Karena yang akan makan makanan ini kan Anda dan Ibu Anda. Jadi, sudah seharusnya kalian yang membayar. Bagaimana? Dokter Rian mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka jika gadis terlihat culun dan Deso itu punya cara berpikir secerdik itu. Hah? Maksudmu aku berhutang padamu? Tanya Dokter Rian. Ya, baiklah, aku akan melanjutkan memasak Mas Dokter. Silakan tunggu di meja makan. Pinta Marni tidak ingin waktu memasaknya terganggu gara-gara masih harus mengobrol dengan anak majikannya. Tapi aku,
Hutang tetap hutang, monggo mas. Tinggalkan dapur ini selagi saya masak. Saya butuh konsentrasi tinggi, jadi tidak boleh ada yang mengganggu, usir Marni. Aku mengganggu? Tanya dokter Rian. Tetapi tidak dijawab oleh Marni dan justru gadis culun dan Deso itu malah bersenandung cekatan melanjutkan pekerjaannya. Na 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 na. Merasa dicuekin oleh lawan bicaranya, Dokter Rian akhirnya mengalah. Pria itu tiba-tiba sumpek berada di dalam rumah. Ibunya selalu saja mengikuti untuk membicarakan Marni dan Marni. Jadi ia berencana untuk bersepeda di taman komplek perumahan, tempat tinggalnya. Baru saja berjalan menuju garansi untuk mengambil sepeda, tiba-tiba sebuah taksi berhenti tepat di depan rumahnya. Seorang gadis cantik berambut pirang turun dan membawa tas tenteng. Lalu sang sopir membantunya mengeluarkan koper dari bagasi. Si cantik yang imut, Mbak Idol Korea itu tersenyum manis menyapa Dokter Rian. Tiffany. Mas Rian, apa kabar? Baik. Kenapa kamu gak bilang kalau mau datang? Aku kan bisa menjemput kamu, ujar Dokter Rian yang lantas membantu Tiffany menyeret koper yang di atasnya ditumpangi tas tenteng besar. Aku gak mau merepotkan. Oh iya, Mama ada. Oh iya, Mama dan Papa membawakan ikan asin untuk Bude Sinta, kata Tiffany sembari menunjuk sebuah paper bag di tangan kirinya. Terima kasih, ibuku akan sangat menyukainya. Ikan asin ini sangat banyak, maka kita akan makan ini setiap hari sampai habis. Baru ganti lauk. Kamu tahu ibuku dengan baik bukan? Seloroh Dokter Rian nyaris tertawa tetapi ditahan. Kadang ia malu dengan sikap terlalu irit alias frugal living yang ditetapkan oleh ibunya. Namun begitu saat membicarakan hal itu dengan sepupunya, ini malah terdengar lucu aja. Mas Rian, itu namanya hemat alias pengiritan. Bukankah itu bagus? Oh iya, Mas Rian mau kemana? Tanya Tiffany karena kebetulan pria itu berada di luar rumah. Gak kemana-mana, paling berkeliling komplek aja. Pakai sepeda, aku malas melihat ibu dan pembantu baru. Tapi karena kamu datang, gak jadi deh. Masa ada saudara datang malah ditinggalin, jawab Rian. Pembantu baru mas? Tanya Tiffany. Tiffany agak terkejut. Sudah hampir 2 bulan Nyonya Sinta tidak memiliki pembantu. Pembantu sebelumnya pulang kampung dan Nyonya Sinta selalu menolak jika ia merekomendasikan pembantu baru dengan alasan agar bisa menghemat karena tidak perlu membayar orang untuk berberes-beres dan masak. Tiba-tiba ada pembantu baru di rumah ini. Mungkinkah ini sebuah perkembangan bahwa kepelitan Nyonya Sinta sedikit menurun? Namanya Marni, jawab Dokter Rian. Apa dia wanita parubaya yang hanya datang dari kampung? Tanya Tiffany. Dari kampung sih iya, tapi dia bukan wanita parubaya. Mungkin lebih muda beberapa tahun dariku. Atau mungkin seusia dengan kamu, jawab Dokter Rian. Benarkah? Apa iya zaman sekarang masih ada yang menggunakan nama Marni untuk seorang gadis muda seperti dia? Aneh sekali, ungkas Tiffany. Dalam sekejap, meja makan yang tadinya kosong telah terisi penuh oleh hasil masakan Marni. Kepiting asam pedas, kare udang, kakap merah steam Hongkong, cumi goreng tepung, sop tahu, sayur asin, salad buah, semua telah lengkap ditaruh dengan nasi putih super wangi juga gurih. Bahkan, Marni membuat sambal terasi yang menggugah selera. Silakan menikmati masakan saya, Nyonya. Saya yakin ini sangat lezat, ujar Marni yang bangga pada masakannya. Dari aromanya saja sudah bisa ditebak ini sangat nikmat dan lezat. Baiklah, jawab Nyonya Sinta. Wanita itu tampak berbinar-binar.
Ia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali meja makan di rumahnya dipenuhi dengan hidangan seperti sekarang ini. "Silakan Mas Dokter," ujar Marni mempersilakan. "Ya, terima kasih. Oh iya, ini sepupuku Tiffany," jawab Dokter Rian, lalu memperkenalkan Tiffany pada Marni. "Hai," Tiffany menyapa lebih dulu sebelum Marni. "Hai, Mbak Tiffany, selamat menikmati," jawab Marni. "Terima kasih Marni," jawab Tiffany. Marni tampak senang melihat ketiga orang itu menyendok dan mengunyah makanan hasil masakannya. Dari raut wajah mereka, sudah dipastikan bahwa rasa masakannya terbilang sangat enak sesuai dengan perhitungan Marni. "Bagaimana menurut Ibu? Apa makanan Marni ini enak?" "Biasa saja," jawab Nyonya Sinta. "Hah?" Marni yang masih berdiri di sana langsung tertegun. Dalam hatinya ia tidak terima jika masakan seenak itu hanya dibilang biasa saja. "Di bawah standar?" tanya Nyonya Sinta, semakin membuat Marni kecewa. Masa sih?" tanya Marni dengan raut wajah tidak percaya. Dokter Rian dan Tiffany yang mendengar jawaban Nyonya Sinta sama seperti Marni yang tidak terima jika makanan seenak itu dibilang biasa saja dan di bawah standar. Tiffany melihat wajah cemberut Marni dan langsung muncul rasa simpati. Budenya itu memang keterlaluan karena tidak bisa menghargai kerja keras pembantu baru tersebut. Oleh sebab itu, Tiffany mencoba untuk mengerjai Nyonya Sinta dengan tujuan agar wanita yang ia panggil Bude itu mengakui bahwa makanan yang dimasak Marni memang enak. Kalau gitu, jika ini nggak enak, biar aku singkirkan saja ya Bude, tanya Tiffany berdiri lalu mengangkat sepiring besar berisi sepiting asam pedas. Jangan buru-buru, Van, taruh saja lagi, cegah Nyonya Sinta. "Kan gak enak. Ngapain masih mau dimakan?" desah Tiffany membuat Nyonya Sinta gelagapan. Meski begitu, harus bagaimana agar keponakannya itu tidak membuang kepiting asam pedas yang nikmat tersebut. Tetapi dalam sekejap Nyonya Sinta mendapatkan ide untuk berkelit di kepalanya. "Menyingkirkan makanan sama aja kamu buang-buang makanan. Dalam hal situasi ini, apapun yang bisa dimakan, makan saja," perintahnya Nyonya Sinta. Tiffany meletakkan kembali kepiting asam pedas itu di meja makan. Terlihat Nyonya Sinta menyungging senyum tipis, tetapi tanpa sengaja terlihat oleh Marni. Langsung Marni mengerti bahwa sebenarnya makanan yang ia makan itu enak. Tetapi Nyonya Sinta gengsi untuk mengakui. Oleh karena itu, Marni pun berniat melakukan hal serupa dengan Tiffany. Jika ini membutuhkan banyak perjuangan, lebih baik jangan dimakan. Jangan menyiksa lidah Anda. Jika Anda sampai sakit karena makanan ini, biaya berobat jauh lebih mahal daripada 200.000 yang Anda berikan tadi, ujar Marni sembari mengangkat mangkok besar cekung berisi kare udang buatannya dari atas meja. Apa-apaan kamu? Taruh kembali. Aku masih bisa memakannya kok. Kubilang kan, di bawah standar, bukan berarti tak bisa dimakan sama sekali. Sergah Nyonya Sinta buru-buru agar Marni tidak membuang kare udang yang sangat lezat itu. "Bu, jika menurutmu ini enggak enak, Bu gak usah bekerjakan Marni. Marni, bawa ini ke belakang," ujar Dokter Rian sembari mengangkat piring kotak lebar berisi cumi goreng tepung dan hendak memberikannya kepada Marni agar ditaruh di dapur. "Jangan, letakkan kembali Rian. Kalian itu kenapa? Ibu belum selesai makan," omel Nyonya Sinta. "Kalau hanya makan, Tiffany bisa memasak untukmu. Dia kan tinggal bersama kita. Kalau soal beres-beres, kan kita bisa panggil jasa kebersihan rumah online. Biarkan saja Marni mencari pekerjaan di rumah lain, Bu," lanjut Dokter Rian.
Tampaknya sang dokter juga ingin ibunya mengakui bahwa makanan yang dimasak oleh Marni semua terasa enak. Gak usah, dia keponakanku, kenapa menyuruhnya memasak untukku? Lagi pula Tiffany hanya bisa masak makanan Amerika. Aku mana bisa memakannya. Tiffany juga pasti akan butuh banyak uang untuk belanja. Tapi Marni, kamu juga lihat sendiri, meskipun masakannya biasa saja, tapi dia hemat. 200.000 bisa dapat ini semua. Jawab Nyonya Sinta terus berkelit dan masih saja enggak mengakui bahwa semua makanan di atas meja itu enak. Dokter Rian melirik ke arah Marni yang cengengesan. Oke, soal rasa masakan memang 100% enak, tetapi soal 2.000 dapat dibelanjakan 4 macam seafood, sayuran, dan buah-buahan itu sama sekali tidak benar. Karena pada akhirnya Dokter Rian lah yang harus membayarnya. Benar Nyonya, saya sangat hemat, ujar Marni berbangga diri. Tapi ini gak enak, Bude bilang kan? Ungkit Tiffany, masih belum puas sebelum budenya itu bilang semua makanan di atas meja enak. Aku tidak bilang ini tidak enak, tapi biasa aja. Masakan yang Marni bikin bisa disiapin untuk besok juga. Contohnya udang ini. Jika nanti masih ada sisa, kita masih bisa menyimpannya di freezer, bantahnya Sinta. Ini ikan, jika kita tidak bisa menghabiskan semuanya, bagaimana Nyonya? Tanya Marni menunjuk pada ikan kakap merah. Ambil semua durinya dan simpan dagingnya, lalu goreng lagi besok pagi untuk sarapan. Ingat itu, perintah Nyonya Sinta dengan tips iritnya. Baik Nyonya, jawab Marni. Terus cumi yang ini goreng nasi sisa dan campurkan. Maka jadilah nasi goreng seafood. Ujar Nyonya Sinta lagi. Oh, Marni mengangguk. Paham. Apa ini untukmu, ujar Nyonya Sinta kemudian menyodorkan cawan kecil berisi dan 2 sendok sambal terasi. Hanya ini? Protes Marni. Kenapa? Nyonya Sinta hendak mengambil kembali cawan berisi sambal terasi. Akan tetapi Marni segera menjauhkan dari jangkauan si pelit itu. Daripada tidak dapat sama sekali, tidak mengapa makan nasi lauk sambal saja. Pelit banget, gumam Marni. Kata-kata Marni barusan sedikit terdengar oleh Nyonya Sinta. Meski samar-samar dengan artikel yang tidak jelas, tetapi wanita piai itu tampak tidak senang dan merasa sedang dibatin buruk oleh pembantu barunya. Apa? Kamu barusan bilang apa? Kalau aku pelit, terka Nyonya Sinta. Tetapi Marni buru-buru mengelak. Enggak Nyonya, saya hanya bilang dikit, bukan pelit. Saya suka makan pedas. Sambal segini masih belum cukup pedas untuk saya. Tapi enggak apa-apa. Harga cabai di Jakarta mahal banget. Hehehe. Salut Marni disertai ucapan sok legowo. Bagus, kamu paham dengan cepat ternyata. Tak ada yang lebih disukai oleh Nyonya Sinta kecuali orang yang sama hematnya dengan dirinya. Ia benar-benar mengira bahwa pembantu barunya itu pandai menawar dan paham harga-harga bahan makanan. Nyonya Sinta benar-benar puas dengan pembantu barunya. Dalam berbelanja itu yang utama. Dan lagi, rasa masakan Marni luar biasa nikmat. Meski ia gengsi untuk memberikan nilai 100 untuk kelezatannya. Setelah diskusi 4 mata dengan sang ibu, Dr. Rian meminta ibunya untuk tetap membayarkan gaji Marni. Pekerjakan seseorang tanpa memberikan upah biasa dikategorikan sebagai eksploitasi dan perbudakan. Terdengar sangat kejam bukan? Jadi, akhirnya Nyonya Sinta setuju untuk menggaji Marni, tetapi dengan syarat ganti rugi tetap harus dibayar dari potong gaji.